Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Siti Faiza dengan NIM akhir 1130 yang pada kali ini bertugas sebagai pembicara pertama, serta izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya, yaitu Faradila Dinurvita Inna Sabrina dengan NIM akhir 1144 sebagai pembicara kedua, serta Muhammad Misbahul Arfa dengan NIM akhir 1008 sebagai pembicara ketiga. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel kami yang berjudul Kerancuan Hukum Mengenai TNI Polri yang Diangkat Menjadi Penjabat Daerah. Tanpa berlama-lama, maka saya lanjutkan masuk pada kesempatan kali ini. Kami memiliki 4 kata kunci, yaitu yang pertama, konstitusi, kedua, demokrasi, ketiga, pilkada, dan yang terakhir adalah kekosongan kekuasaan. Undang-Undang Dasar atau Konstitusi menduduki hierarki tertinggi di dalam tata urutan peraturan perundang-undangan suatu negara, di mana konstitusi memuat prinsip-prinsip penting demi tujuan rakyat, mencerminkan nilai-nilai fundamental dan karakter publik. Dalam arti lain, konstitusi juga merupakan sebuah kontrak antara rakyat dengan pemerintah, di mana menjadi hukum dasar yang membentuk fondasi bagi sebuah sistem. Hal ini mengacu pada sistem demokrasi di Indonesia, di mana Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila yang dengan mendasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya adalah pemilihan kepala daerah, atau biasa disebut dengan pilkada, adalah suatu wujud penerapan dari demokrasi dan menjadi media bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatan. Pilkada juga dapat mewujudkan kedaulatan rakyat, di mana dalam proses ini menentukan siapa yang harus menjalankan pemerintahan di suatu wilayah. Pilkada menjadi ciri khas politik di Indonesia, di mana dalam penyelenggaraan pilkada seakan menjadi sebuah pesta rakyat bagi masyarakat Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, pesta politik tersebut banyak memiliki problematika ataupun memiliki kerancuan sistematika. Seperti pada saat ini telah cukup ramai mempermasalahkan tentang pilkada, yakni perwira tinggi militer aktif yang diangkat menjadi penjabat daerah. Salah satu contohnya pada penunjukan Kepala Badan Intelijen di Sulawesi Tengah, yaitu Brigjen TNI Andi Chandra Aspadudin, yang menjabat sebagai PJ Bupati Seram yang banyak memuat pro dan kontra, sehingga dianggap melanggar ketentuan undang-undang. Salah satunya adalah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 67/PUU X/2012 yang melarang anggota TNI atau Polri aktif menjabat sebagai kepala daerah sebelum mengundurkan diri atau pensiun dari instansinya. Selanjutnya adalah kami menjelaskan 2 subbab. Yang pertama adalah pengertian TNI dan Polri. Yang kedua adalah pengangkatan perwira tinggi TNI Polri menjadi penjabat kepala daerah. Demikian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh pembicara kedua. Baik, terima kasih kepada rekan saya pembicara pertama atas kesempatannya. Pada kali ini kita akan masuk pada subbab yang pertama, di mana kita akan mengetahui pengertian dan fungsi daripada TNI dan Polri. Tentara Nasional Indonesia atau yang dapat kita singkat TNI merupakan kekuatan angkatan perang dari suatu negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Lalu, lebih diperjelas lagi bahwa TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara pada pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa Tentara Nasional Indonesia merupakan sebagai alat pertahanan negara. Setelah mengetahui pengertian daripada TNI, kita melalui fungsi TNI yang diatur pada pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, di mana berbunyi Tentara Nasional Indonesia yang merupakan alat pertahanan negara memiliki fungsi sebagai berikut. Nomor 1, penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata. Yang kedua, penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A. Dan yang ketiga yaitu pemulihan terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Setelah mengetahui pengertian dan fungsi daripada TNI, kita beralih kepada pengertian dan fungsi daripada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menetapkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang memiliki fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selanjutnya kita memasuki subbab kedua, yaitu pengangkatan perwira tinggi TNI atau Polri menjadi penjabat daerah. Dalam penyelenggaraan pimpinan kepala daerah yang akan dilakukan serentak pada tahun 2024, nyatanya menimbulkan beberapa problematika. Penyelarasan penyelenggaraan ini menimbulkan kekosongan kekuasaan di berbagai daerah yang disebabkan berakhirnya masa jabatan bupati atau gubernur dari tahun 2017 dan 2018. Dalam fungsi pemenuhan kekosongan kekuasaan sepanjang dilaksanakannya pilkada langsung, menyebabkan habisnya periode masa jabatan kepala daerah. Pengangkatan posisi kepala daerah diatur berdasarkan pasal 201 ayat 10 serta pasal 201 ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pergantian Undang-Undang pada Nomor 1 Tahun 2015 perihal ketetapan peraturan perundang-undangan digantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang penentuan gubernur, bupati, serta wali kotanya dijadikan undang-undang. Yang pertama, saya akan membacakan bunyi pada pasal 210 ayat 10 yang menjelaskan bahwa guna memenuhi kekosongan kekuasaan pada tingkat gubernur, penjabat gubernur haruslah berasal dari jabatan pimpinan tinggi media hingga dipelantikan gubernurnya berdasarkan ketetapan Perpu. Yang kedua, dalam pasal 201 ayat 11 menjelaskan bahwa guna memenuhi kekosongan kekuasaan pada tingkat bupati harus berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama hingga dipelantikan gubernurnya berdasarkan ketetapan peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa dalam jabatan pimpinan tinggi media dan jabatan tertinggi pratama merupakan pegawai aparatur sipil negara atau kita singkat ASN. Kedua posisi ini yakni pimpinan tinggi media dan pratama juga masuk dalam klasifikasi macam jabatan ASN sesuai dengan ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, di mana statusnya jelas tidak sama serta berbeda di luar bidang kepolisian serta bidang TNI. Terima kasih, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya pembicara ketiga. Oke, baik. Terima kasih rekan saya, Pak Radila, selaku pembicara kedua. Tak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada pembicara satu karena telah menyampaikan penjelasan yang cukup menarik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang problematika pilkada yang akan dilakukan pada tahun 2024. Di mana dari problematika pilkada pada tahun 2024 banyak menuai pro maupun kontra dari stigma masyarakat. Dalam waktu pilkada yakni pada tahun 2024 nanti menyebabkan berbagai problematika mengenai penjabat yang akan mengisi kekosongan kursi pimpinan daerah di tahun sebelum pemilihan. Salah satu persoalannya adalah polemik diperbolehkannya TNI aktif menjabat sebagai penjabat daerah.
pemerintah sendiri sudah mulai menunjuk satu persatu para penjabat untuk mengisi kekosongan di provinsi maupun kabupaten. Namun, yang menjadi sorotan bukan hanya transparansi yang tidak demokratis, di mana bertolak belakang pada pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 dan pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 67 garing PUU strip XIX garing 2021. Tetapi terkait pula pengganti penjabat yang masih menyandang status TNI dan Polri, salah satu contoh pada penunjukan Kepala Badan Intelijen atau biasa disingkat BIN di Sulawesi Tengah, yaitu Brigjen TNI Andi Chandra Asadudin yang menjabat sebagai penjabat Bupati Seram. Dalam hal tersebut telah melanggar pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Polri, menjelaskan bahwa prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Hal ini juga bertolak belakang dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 15 garing PUU XX garing 2022 yang memperbolehkan TNI aktif menjadi penjabat daerah dengan syarat TNI aktif dapat menduduki jabatan tertentu sepanjang diminta secara resmi oleh pimpinan instansi. Ada pula 10 tersebut, yakni yang pertama ada Sekretaris Militer Presiden, lalu ada Pertahanan Negara, lalu ada Intelijen Negara, lalu ada Sandi Negara, ada Lemhanas, lalu selanjutnya ada Wantanas, lalu selanjutnya ada Narkotika Nasional, dan yang terakhir ada SAR Nasional dan Narkotika Nasional. Dari analisis yang telah diuraikan kelompok kami, kesempatan untuk menjadi Sekretaris Presiden pada ASN tertentu berpotensi akan digunakan untuk mendapatkan kesempatan pula menjadi penjabat kepala daerah pada tahun 2022 dan 2023 pada saat terjadi kekosongan pimpinan daerah. Apabila aturan tersebut ada dan diberlakukan, maka kemungkinan besar digunakan dalih oleh para prajurit militer dalam upaya ikut berperan menjadi penjabat daerah. Maka apabila terjadi dui fungsi ABRI akan hadir kembali di Indonesia seperti halnya zaman Orde Baru, di mana terdapat dampak-dampak negatif bagi bangsa Indonesia, salah satunya yaitu keterlibatan anggota militer yang didukung doktrin dui fungsi ABRI di dalam bidang sosial, politik, dan juga ekonomi, serta membawa banyak dampak negatif yang kerugiannya tidak hanya dirasakan oleh bangsa Indonesia dalam bidang pendanaan, tetapi juga dirasakan dalam tubuh angkatan bersenjata. Selain itu, apabila TNI menjadi penjabat daerah, maka tidaklah akan maksimal dalam mengemban jabatan tersebut karena masih menjabat sebagai prajurit TNI. Tidak hanya itu, anggota TNI tidaklah memiliki pengalaman di bidang pemerintahan, yang dimana hal ini tidaklah selaras dengan syarat untuk menjadi penjabat sebuah daerah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan yang akan disampaikan oleh kelompok kami. Diskursus mengenai penjabat daerah yang dilantik dari anggota perwira tinggi TNI Polri merupakan masalah yang nyata terjadi di tengah masyarakat kita. Pemerintah yang melakukan pelantikan tersebut menggunakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai patokan pengangkatan penjabat daerah. Namun, rupanya hal tersebut menyebabkan adanya penyelewengan hukum. Sebab pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI telah disebutkan bahwa anggota TNI aktif tidak dapat melakukan dui fungsi jabatan. Begitu pula dengan Polri yang telah diatur pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Maka dengan adanya permasalahan ini, kami menekankan bahwa kerancuan hukum jelas terjadi di sini. Sebab selain diatur pada Undang-Undang tentang TNI dan Undang-Undang tentang Polri, aturan dalam pengangkatan penjabat daerah juga telah diatur pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 15 garing PUU strip XX strip 2002, di mana yang dapat diangkat menjadi penjabat daerah hanyalah anggota sipil negara atau biasa kita sebut dengan ASN. Saya ulangi sekali lagi, yang dapat diangkat menjadi penjabat daerah hanya anggota sipil negara atau ASN. Di dalam kategori ASN, TNI maupun Polri tidak terdapat di dalam ASN. Maka dari itu, TNI maupun Polri tidak dapat ataupun tidak sesuai dengan putusan
Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya saya ada saran, kami akan saran mengenai pendapat dari kelompok kami. Berpendapat mengenai permasalahan ini, sejatinya kami berpandangan bahwa TNI aktif seyogyanya tidaklah memberikan peluang menjadi prajurit ataupun penjabat meskipun telah menduduki 10 posisi yang ditentukan tersebut. Kami berpendapat bahwa TNI aktif maupun Polri aktif tidak seharusnya diperbolehkan menjadi penjabat sebuah daerah. Karena hal ini bertentangan dengan semangat yang dibawa oleh pasal 5 Undang-Undang TNI yang menyatakan bahwa TNI merupakan alat pertahanan negara. Maka dengan adanya ketentuan ini berimplikasi pada pemisahan TNI dengan institusi sipil negara. Maka apabila seorang TNI hendak ditunjuk menjadi penjabat, dirinya harus terlebih dahulu melakukan pengunduran diri dari jabatannya. Sejatinya, suatu kebijakan baru tidaklah dapat dibenarkan apabila menyalahi ketentuan undang-undang yang telah berlaku sebelumnya. Sekian dari penjelasan saya kembalikan lagi kepada rekan saya, Faiza, selaku pembicara 1. Terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan kami mengajak kolega sekalian untuk setuju dengan kami, berdiri pada posisi kontra. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.